jari tangan Petra langsung bergerak menghitung soal perhitungan matematika yang diberikan sang guru. 75, 268, 364, 893, kurang 257 tambah 963, kurang 428, 353, 925, kurang 430, 765, 534, jadi 4.753. Hanya dalam waktu kurang dari 5 detik saja, soal matematika rumit bisa dipecahkan dengan tepat. Hebatnya, semua perhitungan diselesaikan berbekal jari tangan tanpa alat bantu. Ya, inilah keseharian Petra, siswa kelas 4 SD asal Medan Marelan, Sumatera Utara. Di usianya yang ke-9 tahun, Petra telah berhasil mengukir prestasi membanggakan di bidang matematika. Semua tak lepas dari dukungan orang tua yang memfasilitasi sang buah hati untuk mengembangkan minat dan bakat Petra yang menonjol di bidang hitung-menghitung. Ya, saya bilang bahwa Sunda Empire, SMA Empire itu bukan organisasi ormas. Bukan pula organisasi dalam hal ini organisasi di partai atau disebut kelompok, ya, jangan. Sunda Empire itu adalah kekaisaran Sunda, kekaisaran matahari. Semua negara-negara di bumi ini mengakuinya. Semuanya mengakuinya. Makanya sebagai bangsa Indonesia harus tahu, dan kita ingin membuka pada mata dunia yang sudah mereka tetap masih cinta dengan Sunda Empire. Tapi di bangsa ini selama sejak Perang Dunia Kedua, sejarah banyak yang dihilangkan. Ya, mulai Bung Karno ke sini banyak yang dihilangkan. Karena pada saat itu kepentingan politik. Ya. Satu contoh adalah terkait dengan falsafah Indonesia kepada hanya tapi Gajah Mada Nusantara. Padahal tidak seperti itu. Kalau mau bangun kekuatan bangsa ini menjadi besar, justru kepada raja besarnya, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kalau mau mengenal Majapahit adalah pada proses kaya buruknya yang hebat, ya. Karena pasti ada posisinya. Sehingga tidak menjadi bangsa jongos saat ini. Akhirnya dengan kondisi seperti itu yang saya bilang. Jadi harus menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar karena lahir dari pada bangsa yang besar. Dari leluhur-leluhur yang besar. Pemimpin-pemimpin besar. Sumber tatanan bumi, kenapa 100% airnya milik Bandung? Milik dalam posisi Bandung bukan berartikan pada Sunda sebagai suku Sunda. Ya. Jadi jangan sempit mengartikan Sunda itu adalah matahari, tatanan kaisaran matahari. Jadi British ya dalam hal ini, ratunya yang mengangkat dia adalah Sunda Empire. Semuanya atas dasar tadi. Kenapa ada Inggris? Kenapa ada... Oke, jadi yang dilakukan di dalam Sunda Empire, kekaisaran matahari ini apa di dalamnya? Di dalamnya adalah, satu adalah tatanan sebuah sistem Sunda Empire, di mana pada sistem ini mengadukan tata berkolaborasi dengan tata sistem-sistem yang ada saat ini untuk memperbaiki tatanan bumi. Ya. Satu contoh adalah bahwa tatanan bumi ini kita segera nanti pada Juni insya Allah, ya, kita akan melakukan satu pertemuan dengan seluruh ibu negara, ya, ibu negara, di mana ibu negara seluruh dunia kita sudah mapping sama mereka adalah 176 sudah oke untuk hadir, dan kami ada sponsori dengan kerajaan Malaysia, ya, kerajaan Malaysia. Tadinya mau dilaksanakan di sana, tapi akhirnya kami minta pada di Bandung. Berapa sering sih Pak pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam Sunda Empire ini? Seberapa sering, berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Oh, kita selalu kompromi dan menyambung dengan pihak pemimpin negara, ya. Jadi selalu sering dan 24 jam. Untuk saya 24 jam untuk berkompromi dengan beliau-beliau itu semua. Pencuri motor yang tertangkap warga saat beraksi kini diamankan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tertangkap usai mencoba mencuri sepeda motor milik salah satu warga. Dia melakukan aksinya, namun si korban ini juga melakukan perlawanan, sehingga akhirnya diamankan. Ada massa yang bersimpati, kemudian diamankan, dan anggota kita juga langsung menuju ke TKP, langsung kita. Sebelumnya, video amatir tertangkapnya pencuri motor ini sempat viral di media sosial dan mendapatkan beragam tanggapan dari warganet. Mereka menduga pencuri motor kebal rasa sakit saat dipukul warga. Betul pelaku tersebut kebal, Bu Deni?
Kalau pelaku tersebut kebal tidak, karena pada saat diserahkan ke Polsek Ilir Timur 1 itu kondisi tersangka RD ini mengalami 2 luka robek di bagian kepala dan memar-memar serta lebam-lebam. Jadi kalau untuk kebal senjata tidak. Baik, kita juga terhubung dan bisa berkesempatan langsung untuk mewawancarai pelaku, yaitu Ridwan yang videonya viral ini pemirsa, di mana pelaku ini sempat dipukul oleh warga namun terlihat tidak kesakitan begitu. Kita akan tanya langsung kepada Ridwan. Ridwan, ketika dihakimi massa atau dipukul oleh massa tersebut, apakah betul Anda tidak merasa kesakitan? Iya Bu, malah saya senyum Bu. Tidak kesakitan kenapa? Wajarnya kan seseorang jika dipukuli merasa sakit begitu? Saya tidak merasa dipukuli Bu itu. Zuraida Hanum tak kuasa menahan tangis setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap dirinya karena terbukti berencana membunuh suaminya Jamaluddin. Selain Zuraida, Majelis Hakim juga menjatuhkan 2 terdakwa lainnya, yakni Jeffrey Pratama dengan hukuman seumur hidup dan Reza Pahlevi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Menanggapi putusan hakim tersebut, Zuraida kecewa. Mereka lebih melihat ke jabatan dia tanpa mempertimbangkan naluri saya sebagai seorang perempuan. Yang padahal mereka juga terlahir dari rahim perempuan, tapi mereka tidak bisa sedikit aja punya hati nurani. Melalui kuasa hukumnya, Zuraida Hanum akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Sedikit demi sedikit, sebuah bangunan rumah yang berada di Desa Pangkol, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur dihancurkan dengan alat berat. Rumah milik seorang warga bernama Hendrik ini dihancurkan atas perintahnya sendiri. Peristiwa ini menyedot perhatian warga dan menjadi tontonan. Pembongkaran juga disaksikan anggota TNI dan polisi. Aksi dilakukan diduga karena pemilik rumah kecewa istrinya berselingkuh saat dirinya menjadi tenaga kerja di Korea Selatan. Bahkan perselingkuhan tersebut sampai melahirkan 1 anak. Pemilik rumah dan istrinya memiliki 2 orang anak saat ini telah bercerai. Sementara pemilik rumah yang saat ini berada di Korea Selatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ega Silva Ainayah tak bisa menahan emosi saat menangkap suaminya sedang bersama wanita lain di kamar hotel di Medan, Sumatera Utara. Ega berusaha menyerang wanita yang diduga selingkuhan suaminya ini. Ega mengetahui suaminya Dodi Alfayed berselingkuh dengan wanita lain dari percakapan di pesan singkat ponsel suaminya. Taunya selingkuh, awalnya saya kan nggak tahu password handphonenya. Dia selalu sembunyiin. Tapi saya coba-coba, saya tes, saya coba-coba. Akhirnya terbuka passwordnya. Ya udah, terus langsung saya buka WA. Terus saya baca chatnya sama selingkuhannya itu. Terus disitulah saya lihat kalau orang tuh mau ke hotel. Ega melaporkan suami dan selingkuhannya ke polisi atas tuduhan perzinahan. Selain itu, Ega juga akan menuntut cerai suaminya walau kini dirinya tengah hamil. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Perselingkuhan yang terbongkar pasangannya terjadi di Medan, Sumatera Utara 1 Juli lalu. Seorang istri menggerebek suami yang sedang bersama wanita lain di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Kekesalan istri ini dilampiaskan ke wanita yang jadi selingkuhan suaminya. Bahkan hingga hari berikutnya dia mendatangi suaminya di kantor Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara dan mengancam akan melaporkan suami serta selingkuhannya ke polisi.
sudah berkali-kali berselingkuh, ketahuan selingkuh sama saya. Dia selingkuh sama wanita yang bernama Jessica Octaviani Hareva. Tinggalnya di Tanjung Merawa, kerjanya di Indomaret. Saya sudah berapa kali mengetahuinya dan memaafkannya. Sudah berkali-kali saya maafkan. Nah, bahkan terkadang suami saya marah kembali sama saya gitu. Jadi ini yang terakhir kali saya nggak mau maafkan lagi karena tanggal 27 hari Sabtu bulan 6 saya jumpa sama wanita itu dan wanita itu memberikan video mesum mereka dan menyuruh ya udah supaya saya berpisah sama suami saya. Ditunjukkannya lah video mesumnya itu sama saya, video mesum mereka berdua gitu. Berarti memang sengaja kan? Memang sengaja. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, seorang polisi berinisial Bribka HE menembak istrinya dan seorang tentara Serda HA pada 14 Mei lalu. Penembakan diduga karena perselingkuhan antara istri Bribka HE dan Serda HA. HE mendapati istrinya dan HA berada di kamar ketika pulang. Pelakunya adalah anggota polisi, kita akan proses sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Saat ini memang anggotanya sudah diperiksa di Polda, penahanan. Dan selanjutnya kita akan melengkapi berkas yang untuk diajukan ke penuntut umum. Jadi yang bersangkutan kena tindak pidana umum dan juga kena kode etik kepolisian. Istri Bribka HE tertembak di kaki sementara Serda HA tertembak di dada dan pahanya. Keduanya dirawat di rumah sakit. Kontributor iNews melaporkan. British seluruhnya tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Sebelum masa itu berakhir, maka kita persiapkan dari sekarang akan berhutang sampai dunia kiamat. Kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari. Inilah pernyataan pemimpin Sunda Empire yang menghebohkan masyarakat. Kegiatan Sunda Empire ini digelar di lapangan Isola Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli 2019 lalu. Pemimpin Sunda Empire menyatakan pusat pemerintahan dunia baru akan muncul di kota Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, pihak Universitas Pendidikan Indonesia meminta maaf karena telah mengizinkan kegiatan Sunda Empire di kawasan kampus. Izin yang diterima pihak kampus adalah menggelar acara penataan dan pembangunan kota Bandung. Pastikan bahwa tidak ada keterlibatan kelembagaan secara formal, baik dari pimpinan, unit dari paling atas sampai paling bawah, tenaga dosen, tenaga kependidikan terkait dengan hal ini. Kemudian kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip NKRI, Undang-Undang Pancasila sebagai bagian negara Republik Indonesia. Menyeruaknya Sunda Empire membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta polisi mengusut tuntas seluruh kegiatan Sunda Empire untuk menemukan ada tidaknya pelanggaran hukum. Orang stres ya di Republik ini menciptakan ilusi-ilusi yang seringkali romantisme sejarah ini ternyata ada orang yang percaya juga kan begitu ya menjadi pengikutnya. Sebelum ini akan menimbulkan keresahan, tadi malam Pak Kapolda sudah melaporkan, sedang melakukan penelitian. Kalau ada aspek pidana kita akan Himbawan ke warga mungkin Pak? Warga fokus kita gunakan rasio dalam berkehidupan, gunakan aturan perundang-undangan, jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak masuk ke dalam logika akal sehat. Sunda Empire diketahui memiliki ratusan anggota yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Barat. Komunitas ini mengaku membawahi 54 negara, termasuk Korea Utara dan Rusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang pertama, saya memahami bahwa proses hukum itu berlaku untuk perilaku, bukan untuk sosok. Artinya, sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum.
Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal, kemudian ada proses hukum, tentunya itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Nah, dan saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu, tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Baik, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi oleh para pengikut ulama ini yang begitu banyak sehingga mereka paham akan proses hukum ini harus terus dilakukan karena proses hukum sekali lagi tidak memandang siapapun itu. Tidak memandang sosok, tapi memandang perilaku. Bagaimana cara mensosialisasi kepada pengikutnya yang begitu banyak ini? Jadi ya pemahaman hukum yang baik dan benar kepada para jamaah. Kepada para jamaah. Artinya bahwa kemudian bangsa ini adalah bangsa yang berdasarkan kepada hukum. Pada hukum, bukan kepada sosok atau siapapun. Maka istilah-istilah itu sebenarnya ya harus disosialisasikan kepada masyarakat gitu loh. Nggak ada kriminalisasi. Kriminalisasi ulama itu ya kalau ngundang kiai pengajian nggak diamplopi ya itu kriminal. Kriminalisasi gitu. Kalau enggak ya enggak sih gitu loh. Oke. Nah, ini kalau untuk isi ceramah mungkin menjadi bahan evaluasi juga begitu karena publik begitu membaca dan mungkin mengkritik begitu isi ceramah tokoh publik apalagi ulama begitu. Bagaimana seharusnya isi ceramah ini bisa dievaluasi kembali untuk apalagi untuk para ulama begitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika memberikan metodologi dakwah itu beliau mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya siapa yang kita hadapi itu tentunya dengan metodologi yang berbeda. Satu contoh misalnya ketika saya pengajian di klub malam atau di lokalisasi, bahasa yang saya gunakan itu beda dengan ketika saya pengajian di tempat umum, di kampus atau di pondok pesantren, tentunya berbeda. Lah, disinilah kemudian para dai itu dituntut untuk menguasai metodologi dakwah yang benar. Kemudian secara konten, bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan udu ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan bahasa yang baik, dengan perilaku yang baik. Maka sebenarnya begini ya, begitu ada istilah revolusi akhlak, itu saya setuju. Setuju, karena memang tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Persoalannya kemudian adalah kenapa ini menjadi rancu? Karena seharusnya ketika kita berbicara akhlak, para penyampainya ini tentunya harus memberikan contoh dan akhlak yang baik. Akan sangat lucu, tema yang dibahas adalah revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Contoh begini, ini barangkali yang perlu diketahui. Apa bedanya dakwah zaman Rasulullah dengan sekarang? Di zaman Rasulullah, kenapa dakwah itu berhasil? Karena risalah yang disampaikan adalah Al-Quran, pembawa risalahnya sekelas Muhammad. Rasulullah SAW. Lah hari ini, risalahnya masih Al-Quran, tetapi pembawa risalahnya tidak sekelas Muhammad. Makanya ada ketimpangan antara risalah dengan pembawa risalah. Selain hari ini, orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Ini yang kemudian menjadikan dakwah ini menjadi tidak asik. Artinya memang seorang pendakwah atau penceramah ini tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan isi konten, tapi dirinya juga harus sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jelas, karena dikatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kamu kok bisa ngomong nggak bisa menjalankan? Kata Al-Quran apa? Kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Jarkoni lah, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni gitu kan. Jadi ini bahaya gitu loh. Dan disinilah kemudian dakwah itu dituntut menjadi bil hikmah. Artinya bil hikmah itu apa? Ya sebelum ngomong ya Anda harus menjalankan. Dan juga termasuk tidak ada ruang untuk ujaran kebencian, saling membenci. Saya pikir dakwahnya Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci siapapun. Bahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Maka dikatakan ketika kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah kamu bicarakan masa lalunya. Tapi dampingi dia untuk merangkai masa depannya yang lebih indah. Artinya apa? Ini tidak ada space atau ruang untuk mencaci siapapun. Contoh kemarin begini, saya ditanya, Gus, boleh nggak kita menghina Habib? Saya katakan tidak boleh. Siapapun Habibnya tidak boleh dihina. Kenapa? Karena di dalam diri Habib ada darahnya Rasulullah. Pertanyaan kedua, boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas.
protes oleh Laskar dan pemuda FPI ini berawal saat aparat keamanan dari Polres dan Kodim 0503 Jakarta Barat membersihkan baliho bergambar Rizik Syihab di sepanjang Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Massa bahkan sempat menghampiri personel yang tengah bekerja. Suasana semakin memanas saat Laskar FPI mencoba menghentikan pencopotan baliho. Massa juga berupaya mengambil paksa baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Tidak ingin suasana semakin tidak terkendali, rombongan TNI dan Polri langsung meninggalkan lokasi. Enam pesawat tempur musuh menembaki kapal perang Republik Indonesia Semarang 594 dengan membabi buta dari berbagai penjuru. Mulai dari sisi lambung kiri, kanan hingga buritan kapal menjadi target serangan. Pesawat tempur musuh membombardir KRI Semarang 594 yang mengangkut ribuan prajurit TNI Angkatan Laut dan sejumlah kendaraan amfibi pasukan khusus Angkatan Laut. Dengan kesigapan prajurit TNI Angkatan Laut, 6 pesawat tempur musuh berhasil ditembak jatuh oleh senjata mesin munisi 76 mm KRI Semarang setelah pertempuran sengit yang cukup panjang. Pertempuran di Laut Lepas ini diakhiri dengan akrobatik manuver saat Pangko Armada 1 melakukan komando dari atas kapal. Sebagai tanda keamanan laut telah diatasi. Aksi ini dilanjutkan dengan pendaratan helikopter jenis Panther di atas KRI Semarang 594. Namun, serangan ini bukanlah serangan nyata, melainkan bagian dari rangkaian latihan militer gabungan Geladi Tugas Tempur Tingkat 3 yang diselenggarakan Kesatuan TNI Angkatan Laut, mulai dari Komando Armada 1, Kolin Lamil, Kormar, dan Pus Penerbal. Jadi kalau latihan parsial atau latihan kita masing-masing sudah setiap saat kita latihan ya, itu adalah bentuk tanggung jawab kita bahwa kita ini memang tentara TNI yang profesional. Jadi samping kita tahu bersama kita disibukkan dengan adanya COVID ini, kita juga bersama-sama dengan masyarakat yang lain ikut membantu pencegahan, membantu penanggulangan. Namun tugas pokok kita sebagai penjaga kedaulatan, kita harus jaga itu yang namanya profesionalisme prajurit. Dari setiap latihan kita. Latihan rutin tapi kita harus siap setiap saat kan gitu kan. Kita tentara harus setiap saat. Bisnis kita adalah menjaga kedaulatan bangsa. Kita harus profesional, harus mampu siap digunakan setiap saat. 6 pesawat tempur yang dikerahkan untuk simulasi menyerang KRI Semarang 594 adalah pesawat G-36 Bonanza dari Kesatuan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Kegiatan latihan gabungan Gelas Gaspur tingkat 3 atau L3 tahun ini rencananya akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Latihan militer ini melibatkan 2.000 personil TNI Angkatan Laut dari berbagai unsur satuan angkatan. Misteri lahirnya bayi laki-laki yang bernama Lingga Cipta Radepa di Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Proses sang ibu mulai hamil hingga melahirkan bayinya hanya dalam hitungan waktu 1 jam lebih. Ibu Heni Nur Aini, usia 30 tahun, tidak pernah merasakan adanya tanda-tanda kehamilan karena setiap bulan selalu alami menstruasi, bahkan saat melahirkan sang ibu sedang datang bulan. Bukan hanya itu, menurut pengakuan sang ibu kepada orang tua, selama 19 bulan dirinya tidak melakukan hubungan suami istri dengan suaminya yang bernama Erik, usia 38 tahun. Erik sehari-hari bekerja sebagai buruh di salah satu rumah makan di kota Tasikmalaya. Bukan nggak boleh, dia itu tahu perjanjian, tahu apa itu. Belum berhubungan badan gitu katanya. Kata anak bapak, iya. Selama berapa lama? Anak yang itu, anak yang 19 bulan. Oh, yang kedua lahir? Iya. Sampai kemarin? Sampai sekarang juga. Belum pernah berhubungan badan. Iya. Pasangan ini sudah memiliki anak pertama 10 tahun dan anak kedua lahir secara sesar dan saat ini berusia 19 bulan. Serta anak ketiga yang baru saja dilahirkan. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى
منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يا أخينا أصرف يرحمك الله ذهبت عنك الدنيا وزينتهما وهجرت الآن في برزخ من برازخ الآخرة فلا تنسى العهد الذي فارتقدنا عليه في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وبأمثالك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Sambil membawa kayu dan besi, massa menyerbu tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat siang. Untuk kedua kalinya, massa menyerang karena pihak perusahaan dinilai melanggar perjanjian bersama untuk tidak berproduksi sementara waktu karena sengketa antara perusahaan dengan warga terkait hak pengelolaan tanah yang belum selesai. Tetapi keengganan pihak perusahaan untuk bertemu memicu emosi warga. Mereka pun merusak bangunan dan barang-barang milik pekerja. Sementara perjanjian ini mereka yang menulis. Ini kesepakatannya ini. Sampai di atas materai, Bang ya? Jadi kita sebenarnya mau ngadap sama pimpinan supaya tidak ada terjadi seperti ini. Maksud dan tujuan kita kedatang ke sini untuk menyikapi ini. Apakah udah ada penyelesaian di belakang ini? Para pekerja dari Cina yang berada di lokasi pun menjadi sasaran amukan massa. Aparat kepolisian yang kalah jumlah dengan massa kewalahan. Mereka berusaha menyelamatkan para TKA dari amuk warga. Untuk meredam amukan warga, polisi kemudian mengevakuasi puluhan TKA menuju kota Ketapang yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi tambang. Lokasi tambang pun dijaga oleh aparat kepolisian. Polres Langkat terus berupaya mencari hilangnya 3 orang anak di Kecamatan Salapian di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 11 hari ketiga anak hilang, polisi kembali mendatangi lokasi. Petugas pun masih mendalami keterangan para saksi dan memeriksa secara intensif di sejumlah lokasi titik sebelum menghilangnya anak-anak tersebut. Di dalam video amatir berdurasi 26 detik ini terlihat sejumlah anak yang melintas. 3 diantaranya merupakan Yogi Triherlambang, Nizam Ovareza, dan Alfisa Zahra. Yogi adalah anak yang pertama melintas. Nizam memakai baju warna kuning. Dan Zahra adalah anak yang terakhir melintas. Kepada pihak kepolisian, Sulastri yang merupakan tetangga korban memaparkan bahwa ia hanya merekam kegiatan alat berat eskavator yang bekerja membuat selokan parit di lahan perkebunan milik PT LNK. Sulastri tidak menyangka bahwa video tersebut merupakan video terakhir kali ketiga bocah Malang itu terlihat. Ya ketiganya ya lari ke sana lari ke sini sambil nonton gitulah. Tadinya kan dia ke pinggir paret. Udah gitu rasanya kurang puas dia nyebrang. Maksudnya nyebrang teh mana enggak di hadapannya gitulah nengoknya. Bukan nyebrang ke sana bukan. Bukan. Ya kayak di video kan jongkok dan tutup menu kayak apalah seneng gitu nengoknya. Polisi pun tak luput memeriksa pihak operator dan pengawas alat berat. Bersama warga, petugas terus mencari 3 orang anak usia 7 tahun dengan melakukan penyisiran di daerah perkebunan. Warga perumahan Mutiara 77 Kalukuang, Jeneponto dikejutkan dengan suara tembakan dari rumah Serda Hasanuddin. Suara tembakan terdengar beberapa kali.
Tembakan berasal dari senjata api jenis revolver milik Bribka Herman. Penembakan terjadi setelah Bribka Herman mendapati istrinya sedang bersama Hasanuddin di dalam kamar. Sang istri pun mengalami luka tembak pada bagian kaki, sementara Hasanuddin mengalami luka di kaki dan dada sebelah kanan. Pasca penembakan, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Guntur Laupe bersama Kasdim Kodim Jeneponto mendatangi Mapolres Jeneponto. Menurut Kapolda Sulsel, saat ini pelaku yang merupakan oknum anggota polisi diperiksa di Mapolda Sulawesi Selatan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pelaku akan dikenakan tindak pidana umum dan juga kode etik kepolisian. Baik, kronologis daripada kejadian tadi malam jam 10.30 diawali dengan keberangkatan pelaku dari Makassar karena yang bersangkutan saat siang harinya dia melakukan kegiatan pengamanan di salah satu bank dengan berpakaian dinas resmi. Setelah itu sore harinya yang bersangkutan menuju ke Kabupaten Goa untuk mengantarkan barang ke rumah anaknya yang kebetulan tinggal di Kabupaten Goa. Selanjutnya yang bersangkutan untuk mempercepat dan ingin kembali ke istrinya karena memang alasannya adalah saat itu memang dia kangen dengan istri dan anaknya, sehingga di sore hari itu pun juga yang bersangkutan langsung menuju ke Takalar. Sesampai di ke Jeneponto. Nah, sesampai di sana di Jeneponto dia masuk dalam komplek. Saat itu memang habis hujan sebelumnya dan jalanan di depan rumah memang katanya agak jelek sehingga dia pelan-pelan. Dari hal tersebut sehingga yang bersangkutan sebagai pelaku turun dan jalan kaki menuju rumahnya. Sesampai rumahnya melihat rumah dalam keadaan lampu mati, baik itu lampu halaman dan termasuk lampu ruangan tamu. Nah, dari kondisi inilah timbul kecurigaan sang pelaku sehingga dia masuk lompat pagar dengan pelan-pelan. Begitu lompat pagar tadi dia melihat sebuah motor, ya, sebuah motor yang terparkir di garasi rumah tersebut. Nah, akhirnya kecurigaan ini semakin jadi. Jadi dalam pikirannya ada dua hal, ada sesuatu dengan keluarga saya. Apakah ini ada perampokan atau ada hal lain? Sehingga dia masuk berusaha untuk membuka pintu dengan pelan-pelan dan alhamdulillah bisa buka pintu karena memang pintu rumah depan itu tidak terkunci. Begitu dia masuk dan langsung menuju ke kamar atau ruang tidur. Ternyata dalam ruang tidur, ditemukanlah istrinya bersama dengan orang lain, ya, orang lain yang memang sebelumnya dia kenal bahwa itu adalah saudaranya, saudara dari istrinya. Nah, dengan melihat kejadian tersebut, emosi tidak terbendung lagi sehingga dikeluarkanlah tembakan ke dinding dan selanjutnya menembak istrinya. Selanjutnya menurut keterangan daripada pelaku bahwa akan terjadi perebutan senjata, namun tidak dapat diraih oleh korban, sehingga hal tersebut dikuasai senjata dan ditembakkan 3 kali kepada korban. Ya, Fadi, dapat saya gambarkan bahwa di belakang saya baru saja pihak kepolisian melemparkan gas air mata untuk dapat membubarkan massa yang terdiri dari buruh dan juga mahasiswa. Ya, Fadi, baru saja pihak kepolisian kembali melemparkan gas air mata kepada aksi massa yang berada di Simpang Harmoni, Jakarta Pusat. Massa yang berada di Simpang Harmoni ini merupakan massa yang terdiri dari buruh dan juga mahasiswa yang berasal dari universitas di Jakarta dan juga sekitarnya. Aksi massa tadi sempat dilakukan dimulai pada pukul 1 siang dan berjalan secara damai. Namun kemudian massa meminta pihak kepolisian untuk dapat masuk ke area Istana Negara karena pihak kepolisian melakukan blokade di Simpang Harmoni dan kemudian massa meminta masuk menuju ke area Istana Negara untuk dapat menyuarakan aksinya.
pada hari ini, yakni adalah melakukan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dapat kami informasikan juga, Fandi, bahwa tadi juga sempat dilakukan negosiasi antara pihak buruh dan juga mahasiswa dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru, untuk dapat melakukan aksi di depan Istana Negara. Dan saat ini dapat kami gambarkan bahwa mobil taktis masih berada di barikade depan dari aksi massa. Dapat kami jelaskan di belakang saya, di samping saya, bahwa pihak kepolisian akan maju menuju ke tim atau mendekati massa untuk dapat membubarkan aksi massa yang terdiri dari buruh dan juga mahasiswa untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dapat saya gambarkan bahwa di depan saya, yakni di balik barikade dari pihak kepolisian ini, masih banyak mahasiswa yang tadi sempat dibubarkan dengan gas air mata kembali maju atau mendekati dari pihak kepolisian, dan masih terjadi aksi saling lempar batu dari dari mahasiswa yang ingin tetap menggelar aksinya dan menyuarakan tuntutan-tuntutannya pada hari ini. Fandi, dapat kami gambarkan bahwa aksi massa atau massa yang berada di Simpang Harmoni saat ini diminta untuk mundur, dan mahasiswa yang tadinya berada di Simpang Harmoni sekarang berpencar. Namun ada beberapa kemudian mahasiswa yang kembali lagi ke Simpang Harmoni untuk bersikukuh menggelar aksi pada hari ini. Dapat dilihat bahwa pihak kepolisian kembali menyemprotkan gas air mata kepada massa aksi yang berusaha untuk mendekat menuju ke Simpang Harmoni. Kami akan kembali lebih dekat lagi, Fandi. Aksi saling lempar masih terjadi, dan kami jalan di seputar, yakni dari arah Pasar Baru menuju ke arah Grogol maupun dari arah sebaliknya, dan juga dari arah Pasar Baru maupun menuju ke sekitar wilayah Gajah Mada ini juga dilakukan penutupan karena aksi saling lempar batu. Fandi. Ya, Ririn, saya tidak begitu jelas melihat situasi di sana. Bisa Anda gambarkan saat ini mahasiswa dan juga pihak buruh bertahan di sanakah ketika polisi menembakkan gas air mata, atau sudah mulai mundur dari sana? Ririn, Anda masih bisa mendengar saya? Ya, Fandi, tadi ribuan buruh dan juga mahasiswa berada tepat di Simpang Harmoni, namun kemudian aksi mengalami kericuhan, yakni saling dorong dan juga lempar batu, sehingga kemudian pihak kepolisian melemparkan gas air mata kepada aksi massa untuk memaksa mundur aksi massa dan membubarkan aksinya pada hari ini, yakni berkaitan tentang penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, di mana saat ini sebagian massa memang masih berada di sekitar lokasi Simpang Harmoni, baik kemudian menyelinap ke dalam gedung-gedung yang berada di Simpang Harmoni di sebelah dari Simpang Harmoni ini, ataupun kemudian sedikit menjauh, karena saat ini pihak kepolisian masih terus melemparkan gas air mata kepada aksi massa yang berusaha untuk mendekat ke Simpang Harmoni ini. Dapat kami gambarkan bahwa meskipun pihak kepolisian memberikan sinyal untuk meminta mahasiswa maupun buruh ini untuk membubarkan diri, namun kemudian mahasiswa dan juga buruh ini masih tetap bertahan dengan melakukan perlawanan juga, yakni dengan melemparkan batu ke arah pihak kepolisian. Sementara itu, dapat kami gambarkan bahwa pertokoan maupun perkantoran yang berada di sekitar Simpang Harmoni saat ini
Sebuah truk tiba-tiba menabrak kerumunan remaja di Jalan Raya Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Situbondo, Jawa Timur, Selasa dini hari kemarin. Truk datang dari arah belakang kerumunan remaja yang diduga hendak menggelar ajang balapan liar. Akibatnya, seorang remaja tewas karena terjepit di kolong truk dan 5 remaja lainnya luka-luka. Supir dan kernet truk pun langsung menjadi sasaran amuk massa. Polisi masih mendalami kasus truk tabrak balapan liar remaja. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, Polres Situbondo masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari warga sekitar dan supir serta kernet truk. Polisi menyebut supir truk tidak dalam keadaan mengantuk dan truk dalam kondisi layak jalan. Sementara tidak ada dugaan ngantuk atau ugal-ugalan. Sementara kalau dari sopir alasannya penerangan, tapi kita cek lagi sesuai dengan olah TKP nanti sinkron atau tidak keterangan dari sopir dan hasil olah TKP rekan-rekan yang ada. Korban sementara ada 1 yang meninggal dunia. Informasi tadi ada yang luka-luka, tapi masih kita dalami lagi. Truk bernomor polisi K1630MK yang sempat dirusak massa kini berada di pos polisi lalu lintas Besuki. Sopir dan truk kornet juga masih diperiksa intensif. Ya, saya tergerak harus menyelamatkan masyarakat, ya, terutama generasi sekarang yang memang bisa mengakses teknologi. Karena tadi kan disebut juga kalau orang itu harus punya data. Dan ternyata selepas salah satu acara di salah satu TV swasta hari Selasa yang lalu, ya pada hari saat itu disebut-sebut bahwa PBB itu lahir di Bandung, NATO lahir di Bandung. Itu ternyata hari berikutnya salah satu referensi yang banyak diakses oleh masyarakat yaitu Wikipedia, ini ternyata secara tidak ilmiah, secara tidak sopan saya katakan demikian, itu telah diubah ya dengan menggunakan akun anonim. Dan akun anonim itu sudah saya trace, muncullah Sunda Empire. Jadi ini menurut saya berbahaya, ya. Jadi saya tidak hanya melaporkan saya sendiri pencemaran nama baik, tetapi saya ingin menyelamatkan Indonesia dari kebohongan, dari kabar bohong yang ditulis di Wikipedia. Kalau Anda baca Wikipedia sekarang, itu adalah ada data yang salah yang ditulis oleh orang anonim dan anonim itu adalah Sunda Empire. Ini yang saya laporkan. Langsung saya tanya ke Pak Rangga. Pak Rangga, apa tanggapan Anda? Oke, baik. Selamat sore semuanya dan kepada Dimas Suryo ya. Ternyata belum kapok juga. Ya. Persoalan terkait dengan Sunda Empire, Empire, ini sudah jelas pada posisinya. Kalau bicara tentang berkaitan dengan sejarah, coba buka sejarah bukan hanya ada pada posisi yang tertera pada cyber, apakah dalam posisi di Perpustakaan Indonesia, tetapi buka kepada mata dunia, ya. Datanglah Anda ke Giri Inggris, datanglah Anda ke Belanda, datang pula ke Mahkamah Internasional. Kalau Anda tidak setuju dengan Sunda Empire, itu adalah hak Anda, ya. Tetapi pada persoalan Sunda Empire adalah milik internasional, ya, dimiliki oleh internasional. Jangan sembarangan atas sesumbar pada proses urusan ini. Karena apa? Akan membangun pada sistem keburukan bagi Indonesia yang membuat kerugian Indonesia sendiri, tidak ada kepercayaan internasional. Ya, persoalan sekarang adalah Anda hak mencemarakan nama baik dari mana? Ya, justru maka itu belajar dari sejarah. Ini, Anda sendiri kader Demokrat. Oke, silakan Pak Suryo. Tidak ada. Anda sendiri, dengar, ya. Anda sendiri ini loh ya. Ya, kader Demokrat juga tidak tahu dengan partai, sumbernya dari mana. Ada hubungan dengan partai sama sekali. Ya. Baik. Pak Rangga, kita kasih kesempatan Pak Roy dulu ya. Jadi, sekali lagi ini demi masyarakat, ya. Yang jelas pengubahan secara tidak sah pada Wikipedia, terserah itu mau dari mana, itu sekarang dilidik oleh kepolisian dan itu sudah mengubah sejarah yang benar. Dan jangan lupa di wiki itu ada aslinya dalam bahasa Inggris dan mungkin karena ketidaktahuan dalam bahasa Inggris itu tidak diubah, yang diubah hanya bahasa Indonesia dan itulah yang sekarang jadi bukti. Ini menarik, ada jadi data lagi, saya nggak perlu ngecek ada data di informasi di Wikipedia. Bagaimana Pak Rangga? Ada data tersebut. Anda memakai data yang mana, Pak? Jadi begini, pada persoalan penyidikan yang dilakukan oleh polisi misalkan, pada titik pertama adalah Bunda Ratu Agung Kaisaran Sunda, ya,
Ratna Ningrum Al-Misri Siliwangi, kedua Grand Prime Minister yaitu His Royal Highness Imperial Highness Nasri Beng kan sudah dipanggil kepada polisi. Penyidikan itu juga sebenarnya dengan terpaksa dan menghargai pada cucu lah ya istilahnya, menjalankan atas penyidikan dan ditemukan tidak ada persoalan pelanggaran hukum apapun. Lalu demikian halnya, kenapa kok jadi runyam bahwa bangsa Indonesia ini kalau menyelamatkan masyarakat, apa yang disebutkan misi Sunda Empire ini apakah bertentangan dengan Pancasila, apakah bertentangan dengan Undang 45, apakah sudah merugikan masyarakat? Jadi jangan sembarangan Anda melaporkan ini dan itu. Kan saya bilang, hati-hati mengomentari tentang Sunda Empire. Sudah ada pertentangan. Karena apa? Persoalan ini menyangkut tata internasional. Baik. Pak Roy, apakah Anda merasa dirugikan Pak dengan adanya Sunda Empire dan juga klaim-klaim yang disebutkannya Pak Roy? Muslimin, warga Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dirawat di Rumah Sakit Umum Saweri Gading. Korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya usai diterkam dan ditarik buaya ke dalam sungai. Nyawa korban berhasil selamat setelah salah satu anak kandung korban nekat terjun dan menyelam untuk berduel dengan buaya. Setelah memenangkan pertarungan, korban pun ditarik dan dilarikan ke rumah sakit oleh anaknya. Agar tidak menimbulkan korban susulan, sejumlah warga pun melakukan perburuan buaya pada Kamis sore. Tak hanya pria, sejumlah ibu rumah tangga dan anak-anak juga ikut melakukan perburuan. Buaya yang diduga berasal dari muara itu kini mengalami luka akibat tertancap 2 tombak besi di bagian kepala dan badan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dokter Hewan berupaya menangkap buaya untuk dioperasi pengangkatan tombak sekaligus pengembalikan satwa liar tersebut ke habitatnya. Namun karena buaya tersebut diduga kesakitan sehingga berupaya bersembunyi dengan mengikuti aliran sungai. Warga sekitar yang terus melakukan pengejaran untuk membunuh buaya membuat proses penangkapan sulit dilaksanakan. Sudah himbau ke pihak pemerintah setempat, kelurahan dan warga sekitar RT RW supaya bisa untuk kalau bisa ditangkap dalam keadaan hidup buaya ini, baru kita serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dibawa ke penangkaran di daerah Luhut Timur di Malili. Pihak BKSDA dan Dinas Peternakan Kota Palopo berharap agar warga tak membunuh buaya tersebut. Warga diimbau untuk menangkap buaya dalam kondisi hidup untuk diobati dan dikembalikan ke habitatnya. Untuk di dalam forum rapat paripurna bisa disepakati? Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di DPR hari ini. Hanya 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lainnya menyetujui adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama 5 menit sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada Kamis mendatang, tetapi dipercepat hari ini. Pihak Balek mempercepat masa sidang karena alasan pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 118 pasal. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober kemarin. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pimpinan, rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja, interupsi terjadi di tengah sidang. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Mulai dari Irwan, fraksi Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur. Lalu Didi Samsudin, fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Jabar 10.
Kami meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah. Ya, Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. Saya tidak mengajari saudara pimpinan. Dan puncaknya saat Beni Harman dari daerah pemilihan NTT menginterupsi. Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibandingkan pekerja. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, Pak Beni bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Akhirnya fraksi Demokrat pun memutuskan walkout dari sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hendak menyampaikan pandangan pemerintah.